Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Kembali lagi bersama Bagong John. Pada video kali ini lagi-lagi saya akan merangkum sebuah film yang bertema horor. Entah kenapa, pokoknya lagi seneng aja gitu dengan film horor. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita basahi tenggorokan, nyalakan rokok, matikan lampu, dan inilah di awal film. Kita akan diperlihatkan seorang pria di dalam sebuah sel yang sedang memandangi foto bersama anak perempuan. Pria ini bernama Ananta. Tak lama kemudian datanglah para sipir yang membawa borgol, tak lain untuk Ananta yang akan dihukum mati. Sudah saatnya. Singkat cerita, di sebuah warung remang-remang kita akan diperkenalkan oleh tokoh utama di film ini. Dia bernama Sasti, berprofesi sebagai penyanyi keroncong di tempat tersebut. Saat membawakan lagu, Sasti melihat seorang anak kecil yang entah anak siapa malam-malam di tempat tersebut. Tak lama kemudian, saat Sasti sedang berjalan pulang, ia dijemput oleh seorang sipir untuk pergi ke lapas. Saya mohon, Mbak. Ini penting. Mas, ini dulu, Mas. Mbak. Yang ternyata Ananta adalah bapak dari Sasti. Di sini Sasti diantar ke sebuah ruangan yang di sana sang ayah ternyata belum mati setelah dieksekusi. Darah dagingku bisa bunuh aku. Di sini Ananta berbisik bahwa yang bisa membunuhnya adalah Sasti, anaknya. Saat medis memeriksa, tiba-tiba Ananta terbangun dan menyerang semua sipir di sana. Dan saat ia akan menyerang Sasti, dengan cepat Sasti mengambil sebuah pistol dan menembak ayahnya sendiri. Benar saja, sang ayah meninggal di tangannya. Di lain sisi, seorang wanita bernama Jayanti mencoba masuk ke dalam lapas secara diam-diam. Jayanti merupakan seorang wartawan yang ingin meliput kejadian di dalam lapas. Mbak, sudah, Mbak. Nanti aja, Mbak. Tunggu pengumuman. Sekarang Mbaknya tunggu di luar dulu. Setelah mayat Ananta selesai dikafani, kepala lapas menyuruh Sasti untuk membawa jenazah sang ayah ke tanah kelahirannya di Cimacan. Ya lebih baik dikuburkan di sana. Singkat cerita, Sasti ditemani sipir bernama Yama bersiap untuk mengantar jenazah ke tanah kelahirannya di Cimacan. Pikir, udah jadi ya. Ya wes. Di lain sisi, Jayanti yang sedang ditelepon oleh bosnya mengatakan bahwa ia akan mencari kebenaran Ananta yang diduga memiliki ilmu Banaspati, yang mana ilmu tersebut membuat penganutnya hidup kembali kalau sudah 24 jam belum dikubur. Namun sang bos membantah dan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah dongeng. Sumber yang lo maksud itu dari majalah Goib ya? Ini gue nemu di meja lo nih. Namun karena sahabat Jayanti dulu pernah dibunuh oleh Ananta, ia pun bergegas mengikuti mobil tahanan yang membawa jenazah Ananta tersebut. Kejadian horor pun akan dimulai. Singkat cerita, di tengah perjalanan Yama yang kebelet menghentikan mobil dan numpang buang air kecil di sebuah warung di sana. Mari. Saat Yama keluar dari warung, ia mendengar tangisan di sana. Dengan rasa ketakutan, ia lantas pergi. Namun saat ia menanyakan kepada ibu pemilik warung, kemudian Nggak ada yang suka sama dia. Pergi. mereka pun melanjutkan perjalanan. Cerita berpindah di desa Cimacan yang merupakan tujuan mereka. Terlihat Pak Lurah yang bertingkah aneh dan seorang kakek bernama Ki Endang. Kembali ke Sasti dan Yama, di mana saat masuk ke dalam hutan tiba-tiba mobil mereka macet. Saat itu ada dua orang yang kebetulan lewat di sana. Yama pun meminta tolong untuk mendorong mobilnya. Namun saat mereka mendorong mobil tersebut, tiba-tiba
pintu mobil belakang terbuka yang membuat jenazah Ananta terhempas dan keluar. Di sini Jayanti yang kehilangan arah, Yama dan Sasti menanyakan kepada warga di sana, di mana arah desa Cimacan masih sekitaran 30 km. Sesaat datang dua orang pria dengan wajah ketakutan menceritakan bahwa tak jauh di sana ada dua orang membawa jenazah. Tak lain itu adalah Yama dan Sasti. Kemudian Jayanti bergegas menyusul mobil yang dimaksud oleh dua pria tadi. Sasti yang ditinggal oleh Yama mencari bantuan tiba-tiba mendengar suara yang tak lain adalah sosok Ananta. Dia mengatakan kepada Sasti bahwa ia harus segera dikubur sebelum iblis Banaspati bangkit. Kamu harus cepat, ya. Di lain sisi, Yama yang sedang mencari bantuan bertemu dengan warga. Namun alangkah ketakutannya saat ia mendekat, ternyata warga tersebut merupakan segerombolan setan yang membawa bandosa. Bapak. Saat Yama kembali ke mobil dengan rasa ketakutan hingga mobil tak bisa dihidupkan. Pada akhirnya mobil tersebut menyala dan langsung tancap gas, namun menabrak mobil Jayanti di belakangnya. Dengan terburu-buru mereka berganti mobil Jayanti. Di sini mayat Ananta diletakkan di belakang bersama Jayanti yang pingsan. Belum juga setengah perjalanan lagi-lagi mobil Jayanti mogok karena kehabisan BBM. Saat Sasti akan ke WC, ia mendengar orang menangis. Ketika ia menghampiri, tiba-tiba tak hanya Sasti, Yama yang sedang mengisi bahan bakar juga diteror. Saat ia mendengar teriakan, Sasti bergegas menghampirinya dan Sasti! Malam kampun. singkat cerita sampailah mereka ke desa Cimacan. Di sana ia bertemu dengan Ki Endang. Di sini Ki Endang mengatakan bahwa ia ternyata adalah paman dari Sasti atau kakak dari Ananta. Itu ya uak kamu. Pasti. Pak Lurah yang semakin hari semakin aneh terlihat duduk di atas batang pohon. Saat tiga anak kecil akan melewatinya, tiba-tiba kemudian ia berkumpul di tempat Ki Endang untuk berembuk tentang cara untuk menguburkan Ananta. Di sini Ki Endang menceritakan bahwa ada satu cara, yaitu dengan menusuk dengan kujang Pajajaran. Di mana Ki Endang juga menceritakan sekilas tentang Ananta. Di sana terlihat guru penganut Banaspati bernama Ki Waji yang dibunuh oleh kujang tersebut. Ananta melihat kejadian itu kaget. Sesaat Ki Waji mentransfer ilmu Banaspati ke tubuh Ananta. Banaspati menemukan rumah barunya. Belum selesai bercerita, Jayanti nyolot, ingin langsung menusuk Ananta dengan kujang tersebut. Namun sesaat terdengar teriakan warga yang tidak setuju apabila Ananta dikubur di desa tersebut. Saya tidak setuju kalau mayatnya Kang Nanta dikuburkan di kampung ini. Betul. Waktu mereka tinggal setengah jam untuk mengubur jenazah Ananta. Dan pada malam itu terjadi bulan purnama, di mana iblis Banaspati akan lebih kuat dan susah ditaklukkan. Saat Ki Endang akan menusuk mayat Ananta dengan kujang tersebut, Sasti menghalangi. Dan sesaat kemudian mayat Ananta bangkit. Di lain sisi, Jayanti terpisah dari mereka. Di sini dia diteror oleh sosok pocong yang mendekat kepadanya. Namun sesaat pocong tersebut menghilang ketika Yama menghampiri dirinya. Akan tetapi justru Sasti yang ditangkap oleh pocong tersebut dengan maksud ilmu Banaspati akan ditransfer kepada dirinya.
Melihat itu, Ki Endang dengan cepat menusuk pocong tersebut menggunakan kujang Pajajaran. Namun Ki Endang kaget karena pocong tersebut bukanlah Ananta, melainkan Pak Lurah yang mati gantung diri tempo hari. Di sini mereka kebingungan dengan tidak adanya Sasti di sana. Tamat, ending yang sangat mempocongkan karena mau diulang-ulang berapa kali pun film cuma sampai di situ. Pesan saya, jangan bawa mayat lewat hutan, apalagi mayat Ananta. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri dan salam pejuang amunisi.